akan saya buat dari ini adalah somai ayam jamur dengan varian kulit yang bermacam-macam. Ada warna yang bermacam-macam maksud saya. Ada yang biasanya, kalau yang umumnya adalah kulitnya kulit somai yang kuning. Kemudian yang saya buat sekarang ada bermacam-macam. Ada yang merah, kemudian ada yang hijau, kemudian ada yang oranye. Yang sekarang lagi di medsos itu lebih banyak lagi kalau somainya yang bermacam-macam. Ada yang warna-warni. Jadi ada 5 macam warna. Dari bahannya sendiri terdiri dari ayam yang sudah difilet, kemudian dipotong kotak-kotak kecil atau potong kotak cube. Kemudian ada udang sama jamur kuping. Kemudian untuk toppingnya sendiri di sini ada keju, crab stick, sosis, kemudian ada telur puyuh yang masih saya steam atau kukus. Kemudian untuk bumbu-bumbunya terdiri dari tepung tapioka, kemudian ada garam, kemudian ada penyedap. Untuk penyedapnya mau dikasih yang ayam boleh atau yang sapi bisa. Kemudian ada gula, sedikit gula nanti, kemudian merica. Ada tambahan untuk minyak wijen. Biasanya lebih dominan kalau di sini kan soalnya ada campuran dari udang, lebih dominan ke amis. Makanya nanti akan saya campurin dengan minyak wijen. Itu dari bumbu-bumbu atau bahan-bahan yang mau saya buat untuk somai kali ini. Yang pertama adalah kita siapkan tempat untuk menyampur bahannya. Yang pertama adalah dari potongan dari ayam, saya campur dengan udang, kemudian saya tambahkan tepung tapioka. Kurang lebih 3 sendok makan dulu. Saya aduk dulu sampai merata, sampai lebih kenyal. Kemudian nanti akan saya tambahkan bumbu yang lain, sama saya tambahkan jamur. Kelihatannya kurang untuk tepungnya, saya tambahin 1 lagi bersamaan dengan jamur yang saya masukkan. Diaduk lagi betul-betul sampai merata. Kemudian nanti habis ini akan kita masukkan bumbu-bumbunya. Kalau sudah, mau saya tambahin untuk bumbunya. Yang pertama adalah garam, kurang lebih 1 sendok teh. Kemudian penyedap kurang lebih 1 sendok makan, peres saja. Kemudian saya tambahin gula. Gulanya kurang lebih 1,5 sendok makan. Saya aduk lagi. Nah, kalau sudah agak lengket begini, baru saya tambahin minyak wijen sama mericanya. Kurang lebih 1,5 sampai 2 makan. Minyak wijen. Kemudian untuk mericanya 1/4 sendok teh. Ya ibu-ibu, tadi untuk ayamnya kurang lebih 1 kilo ayam, kemudian udangnya adalah 1/4. Untuk jamurnya sendiri adalah 1 on aja. Kurang lebih total semuanya adalah
1300 untuk bahannya. Sudah betul-betul dia melengket untuk adonannya. Nah, tercampur rata begini, baru kita buat. Nah, yang pertama akan saya buat somai yang biasa untuk dimsum. Yang kita pakai adalah kulit kuning. Kita taruh di atasnya begini, sambil kita putar ke kiri begini, sambil kita tekan. Kita bereskan ke atasnya, kita tekan terus sampai kelihatan dalamnya. Usahakan bulat dan merata dari bawah sampai ke atas. Kemudian kita garnish dengan telur, potongan telur dan pewarna untuk garnishnya somai. Kemudian yang merah juga begitu, sama yang akan saya buat. Kasihin garnish sedikit dari telur sama pewarna tadi, yang hasilnya kayak begini. Kita kocok dulu dari telur, terus yang kita ambil putih sama kuningnya, lalu kita kukus sampai dia betul-betul matang, mengembang. Baru kita cincang halus bisa, atau kita biarkan utuh gini bisa. Nanti tinggal kita ambil sedikit demi sedikit. Selanjutnya untuk yang warna oranye, sama kayak tadi cara membuatnya. Kita ambil satu, kita tuang isinya, kita biarkan, kita taruh di atas tangan, lalu kita kasihin garnish, kita bereskan. Nah, adapun tadi dengan varian isi ada crab stick, kemudian ada keju, ada sosis. Sekarang yang saya buat adalah dari telur puyuh, somai telur puyuh yang pakai kuning. Somai telur puyuh bisa juga yang kayak gini. Jadi telur puyuhnya itu kita potong jadi dua, kita belah jadi dua, kuningnya di atasnya, baru kita kasihin isinya di atasnya begini. Kasih begini, terus kita tutup kayak gini tadi, kita putar ke kiri sampai dia betul-betul rata dengan bulatan yang sama dari atas ke bawah. Baru kita balik, tidak kita garnish dengan telur yang kita kasih pewarna tadi, langsung kita balik kayak gini. Nah, ini hasilnya nanti kalau sudah kita kukus, dia transparan, kelihatan telurnya. Kalau orang dikirain telurnya ini satu utuh, padahal cuma separuh. Soalnya mungkin kalau somai telur puyuh jarang orang suka, cenderung mungkin anak-anak kecil yang suka, soalnya kan kolesterolnya sangat tinggi untuk telur puyuhnya. Ada juga yang begini somai telur puyuh. Ada yang juga yang sama seperti kayak isinya kayak sosis atau crab stick atau keju, taruh di atasnya biar dia telur puyuhnya kelihatan. Nah, kita taruh begini, kita lipat seperti kayak tadi, terus sambil kita putar ke kiri begini, kita ratakan dengan garpu dengan tangan kanan, baru kita kasih telur puyuhnya di atasnya. Nah, dominan begini. Setelah somai kita buat tadi dengan beberapa macam isi dan kulit, untuk varian toppingnya juga, baru kita kukus. Seandainya ibu-ibu tidak ada bambu basket yang ada di depan ini, mau pakai piring gini boleh, langsung aja, langsung memakai piring, tidak akan pecah. Jadi seandainya ini kukusan ini sudah panas, langsung aja kita masukkan. Nah, kurang lebih antara 7-10 menit. Kita masukkan, kita kukus. Kita tunggu antara 7-10 menit, setelah matang baru kita keluarin. Nanti hasilnya akan berubah menjadi kayak gini. Akan matang kulitnya atau dalamnya. Untuk sosisnya dia akan merekah kayak bunga. Nah, baik ibu-ibu, ini kurang lebih sudah matang antara tadi yang saya steam 7-10 menit. Sini ini sudah lebih dari 7 menit. Baru kita keluarkan. Kita tunggu sebentar. Sudah matang untuk somainya.
Tuh hasilnya kayak gini Ibu. Yang tadi saya buat untuk somehnya, yang ada yang original, kemudian ada yang toppingnya ada sosis, ya kan. Kalau sudah dikukus dia akan merekah gitu seperti bunga. Pokoknya dia dipotong kecil-kecil, kemudian dibelah jadi bersempat gitu, kemudian ada crab stick. Sudah Ibu, barangkali nanti kalau kurang jelas nantinya akan ada pertanyaan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Toto Yulianto, saya sebagai instruktur dimsum di SHS. Mungkin dari video yang sudah saya tanyakan tadi, mungkin ada yang perlu ditanyakan Ibu. Daging ayam yang digunakan lebih baik yang halus atau dari pertanyaan dari Rapi Ahmad, daging ayam yang digunakan lebih baik dicincang halus atau cincang kasar, dicincang dadu supaya nikmat. Lebih baik kalau untuk dimsum itu tidak boleh dihaluskan, potongannya harus dipotong kotak-kotak kecil-kecil. Potongan istilahnya adalah potongan cube atau dadu. Itu kalau untuk dimsum yang sebenarnya tidak boleh halus. Makanya kalau dimsum umumnya itu harus terasa dari dagingnya atau isinya. Lain beda lagi kalau kita menikmati dimsum yang sudah kemasan yang ada di produknya pabrik gitu, itu semuanya sudah halus. Itu dari produk daging ayamnya tadi. Mungkin untuk isinya sendiri, untuk isinya somai tadi itu adalah kita buat seperti seandainya tidak memakai daging ayam, mau kita pakai sayuran juga bisa, atau kita ganti dengan isinya ikan bisa. Tidak terpaku dengan isi yang sudah ada yang saya terangkan di video tadi, mungkin dari dada ayam, kemudian lebih baik kalau seandainya bukan dada ayam atau pakai paha ayam. Paha ayam kemudian kita campur dengan udang, ada jamur. Seandainya tidak suka dengan udang, mungkin dengan daging paha ayam aja boleh. Mau diganti dicampurin dengan sayuran juga bisa. Itu dari isian siomay. Untuk toppingnya sendiri macam-macam toppingnya. Yang saya praktekkan itu di situ ada toppingnya mulai dari keju, crab stick, telur puyuh, kemudian sosis. Mau kita kasih dengan seandainya yang beraneka macam seperti kayak sekarang ada yang bakso kita isi dengan mercon istilahnya, ada cabai gitu bisa sebetulnya. Tapi untuk varian yang rainbow, yang dimaksud rainbow adalah kulit somaynya yang berwarna-warni. Itu dari kulit somay. Nah, ada lagi dari pertanyaan dari Ageng Pambudi. Untuk penyimpanan dimsum bagaimana, Pak? Apa bisa di frozen? Mempengaruhi kualitas? Baik. Untuk dimsum sendiri sebetulnya itu penyimpanannya memang harus di frozen. Soalnya kalau kita taruh di chiller tidak akan tahan lama. Mungkin kalau di chiller, kalau seandainya mentah mungkin 1-2 hari. Kalau di freezer bisa sampai 3 minggu bisa. Soalnya kan berbaunya bau ayam sama kulit. Takutnya nanti kalau untuk ayam akan bau, kalau untuk kulit biasanya akan berjamur. Harusnya di frozen, kemudian kita packaging dengan baik, tidak kemasukan air. Itu dari frozen. Dari somehnya tadi. Ada lagi mungkin pengawasannya, packagingnya pokoknya tidak pakai yang kemasukan air. Nah, jadinya bisa bertahan lama untuk somehnya tadi. Untuk dimsum sendiri harus di frozen. Kemasannya harus di frozen, tidak bisa di chiller. Nah, pertanyaan lagi dari Mas Rifai.
tip untuk bikin kulit somai bagaimana, bisa beli di mana. Untuk tipnya bikin sendiri, asalkan kita punya mesin cetakan untuk membuat kulit pangsit, bisa kita membuat sendiri. Dari bahannya dari tepung terigu, kemudian telur, minyak goreng, air, itu aja sudah bisa kita membuat sendiri. Gilingan kayak gilingan mie gitu loh. Itu dari cara membuat kulit pangsit atau kulit somai. Kalau untuk cara belinya, pesannya sudah banyak sekali. Apalagi kalau sekarang itu, kalau di medsos sudah banyak sekali kalau yang namanya somai itu somai rainbow. Maksudnya kulitnya berwarna-warni. Sebetulnya kalau somai sendiri, kalau untuk dimsum itu warnanya khusus yang kuning itu tadi. Tapi kalau sekarang itu lebih dominan, orang lebih menarik. Makanya akan warna-warninya itu dari kulit-kulit somainya tadi. Kalau belinya saya bisa, soalnya kan saya juga produksi beberapa dimsum. Juga kalau setiap harinya saya di SAS. Ada lagi dari Ica Hadisa. Kalau disimpan di freezer bisa tahan berapa lama? Nah, sudah. Tadi yang sudah saya sampaikan, kalau di freezer kurang lebih 2-3 minggu untuk di freezer. Pokoknya pengemasannya di pack tidak kemasukan air. Apalagi kalau mentah itu bisa sampai 3 minggu. Bermacam-macam. Tuh, untuk kulitnya juga gitu, kulit somai. Setelah kita beli kulit somai, kulit pangsit, kemudian kulit kembang tahu, itu ada yang juga yang setelah kita potong lalu kita masukkan di freezer. Takutnya kalau kulit kembang tahu, seandainya kulit kembang tahu itu ada yang tawar. Kalau yang tawar itu sebelum kita olah itu harus kita masukkan ke dalam kulkas dulu atau chiller. Lebih baik ke freezer dulu. Soalnya sudah tahan lama tidak akan berjamur. Sama seperti kulitnya somai. Kulit somai kalau kita taruh di dalam freezer tidak akan rusak. Nanti kalau setelah mau kita pakai, kita tuang dulu, kita taruh dulu biar betul-betul dia tidak beku, baru kita buat untuk somai. Semuanya kalau untuk dimsum semuanya frozen, tidak bisa kita taruh di chiller atau kulkas. Soalnya tahannya kan harus tahan lama. Dalamnya juga mentah biasanya kalau dimsum. Ada juga yang setengah matang juga bisa. Ada lagi dari Dian Novita. Saya bagaimana mengatasi kulit somai yang sudah matang, jadi lembek dan lepas dari isiannya. Baik, kalau untuk kulit somai yang lembek kemudian lepas dari isiannya, itu cenderung kulitnya kurang bagus. Sebetulnya kulit somai itu harus lentur, kulit pangsit atau kulit somai itu harus lentur. Cara pemakaiannya, kalau bisa seandainya kita membuat dimsum itu harus tekstur dari isinya harus betul-betul agak lengket, kemudian kita isi. Jangan terlalu lembek, itu kalau sudah terlalu lembek mungkin agak kurang bagus. Lentur, baru kita isi, kita kemas. Seandainya kalau kita mau kita jual lagi atau mau kita untuk berapa hari, kita buat untuk acara berapa hari, mending kita kukus dulu. Mungkin kukusnya adalah kukus setengah matang. Baru kita simpan ke dalam freezer selama berapa hari tadi, mungkin 3 hari atau 5 hari ke depannya baru mau kita pakai. Kemudian ada juga yang keras, mungkin keras dari kulitnya yang kurang bagus. Supaya kulitnya tahan lama, tadi penyimpanannya harus bagus. Mungkin tidak harus kemasukan dalam air tadi, betul-betul kita kemas bagus. Soalnya freezer sedikit kemasukan air sudah lembek kulitnya, nanti lengket satu sama yang lainnya. Itu dari beberapa somai sebetulnya. Ada beberapa yang dari kulit lumpia juga begitu, penyimpanan semuanya rata-rata di freezer. Kalau untuk kulit lumpia juga sama. Pertanyaan lagi dari Didi Ismantoro dan Cecilia Sandra. Saya resep untuk kulit bagaimana? Berapa harga kulit di pasaran? Baik. Untuk resep tadi yang sudah saya sampaikan, untuk cara membuat kulitnya somai terdiri dari tepung, air,
kemudian ada telur, minyak, itu cukup itu aja. Kita aduk betul-betul dia sampai agak mengeras. Seperti kayak kita membuat mie. Seandainya kalau untuk pewarna, itu bisa kita kasihin alami aja. Seandainya kalau hijau kita kasih dengan potongan dari sayur, kemudian kita rebus dulu, baru kita blender. Kemudian kalau untuk yang warnanya merah bisa dari buah-buahan, bisa dari buah naga, bisa. Kalau untuk yang hijaunya kan juga banyak, yang kuning juga mungkin dari buah nanas juga bisa, nanti sedikit dikasihin pewarna gitu. Kalau untuk belinya di pasaran tadi, yang pertanyaan tadi, itu kalau dari setengah kilonya, dari kulit somai itu kurang lebih hampir 30 ribuan. Itu isinya kurang lebih 100 lebih lah. Kalau untuk harganya. Itu bisa dengan warna-warna, ada yang putih sampai warnanya hitam, mulai dari putih, kuning, hijau, merah gitu, oranye ada, ungu aja juga ada. Kurang lebih 30 ribuan. Itu dari harganya tadi. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Pahlawan ekonomi di rumah aja pasti laku. Makanan dimsum yang tadi, somai, ada ya, pertanyaan lagi dari Mbak Ica tentang satu porsi somai. Kalau seandainya kalau somai yang ori, maksudnya ori itu kulitnya mungkin yang biasa atau warna-warni juga biasa, tapi tidak ada toppingnya keju atau sosis atau telur puyuh. Itu kalau saya biasanya saya jual dengan harga 8,5 atau 9.000, itu sudah untung. Seandainya kalau kita jual dengan harga yang lebih bisa, tapi kalau ada yang ada toppingnya, mungkin bisa kita jual sampai 9 sampai 10.000. Kan toppingnya juga tidak terlalu besar sebetulnya untuk toppingnya. Itu dari somai tadi. Jadi terus macamnya juga banyak. Seandainya kalau kita mau isi dengan beberapa aneka macam isian juga bisa untuk somai sendiri. Tergantung dari beberapa item yang ada. Itu dari isian somai tadi. Nah, pertanyaan lagi dari Cecilia. Chef, kulit kembang tahu, jual kulit kembang tahu atau kulit somai? Semuanya ada. Saya ada semuanya. Kulit kembang tahu saya juga ada, kulit somai juga ada. Kalau dari kulit kembang tahu, satu lembarnya kurang lebih lebarnya kayak satu koran gitu lebarnya, kurang lebih 9 sampai 9.000, antara 9.000 sampai 9,5. Kalau dijual di pasaran, di pasar gitu juga ada. Kemudian kalau untuk kulit somainya itu setengah kilonya 30, antara 30 ribuan untuk kulit somainya. Itu bisa yang macam-macam, untuk yang ada yang kuning tadi bisa, atau yang warna-warni tadi. Itu dari kulit somainya tadi. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan lagi, mungkin soalnya saya tunggu beberapa dari somai. Soalnya dimsum itu macamnya banyak sekali. Apalagi kalau kita mau membuat kulit somai sendiri. Mudah sekali, yang terpenting harus ada cetakan dari mie itu. Soalnya kan di situ ada lembaran untuk cara membuat kulit pangsit. Dari pertanyaan lagi dari Joko Purwoko, untuk saus gimana Chef? Apa bisa diganti dengan yang lain? Kalau untuk saus, rata-rata dimsum itu sausnya macam, ada yang pakai saus sambal atau saus tomat atau mayones bisa. Ada yang lebih cenderung ke yang lebih ke yang seperti kayak sausnya sulungpa atau botia, itu harus memakai jahe dan
black vinegar, atau yang lainnya, saus XO juga bisa. Itu dari sausnya. Kalau dari isiannya rata-rata hampir sama. Kemudian dari pertanyaan lagi dari Atin Sugiyarti, saya sering menyimpan kulit lumpia di freezer, tapi ketika saya gunakan kembali cenderung pecah. Padahal sudah saya bungkus rapat-rapat. Bagi tip, baik, terima kasih. Mungkin kalau untuk kulit lumpia, seandainya kalau pecah-pecah, itu mungkin penyimpanannya kurang bagus. Supaya tidak pecah tadi, harus dibungkus dengan plastik dulu, kemudian baru dibungkus dengan kertas koran boleh, yang asalkan dia lembab. Setelah lembab kena kertas, dia ada plastiknya, kemudian masuk ke dalam freezer. Nah, seandainya nanti dikeluarin dia akan kering, cari aja kain basah seperti kain lap gitu, kain basah, kemudian ditaruh di dalamnya, di atasnya kulit lumpia tadi. Dia akan lembek lagi kulit lumpianya. Soalnya kulit lumpia pinggirnya biasanya itu akan kering kalau kita taruh di freezer. Makanya harus kita kasihin kain basah tadi. Itu dari kulit lumpia tadi. Kemudian kalau kulit kembang tahu juga begitu. Kulit kembang tahu itu ada yang tawar, ada yang asin. Kalau yang asin bisa tahan sampai beberapa bulan. Tidak usah kita taruh di freezer, soalnya dia asin. Cara pemakaiannya harus kita rendam dengan air atau kita goreng dulu supaya dia bisa kita buat. Kalau yang tawar tadi itu kita masukkan ke dalam freezer. Ada lagi yang kulit kembang tahu yang keras sekali. Yang keras sekali itu biasanya untuk makanan Indonesia, seperti kita membuat sup. Itu yang keras sekali, itu yang tidak bisa kita pakai untuk dimsum. Tapi yang untuk kita pakai dimsum, kulit kembang tahu adalah kulit yang lembek. Kulit yang lembek ada dua, lembek dan yang asin dan yang tawar. Itu dari kulit kembang tahu. Ada lagi pertanyaan dari Teguh Pendirian. Untuk isian, apa bisa diganti dengan daging kambing, bebek dan sapi? Bisa. Jadi seandainya kalau kita memakai daging kambing gitu, kita harus memakai yang paha. Jangan pakai yang daging yang daerah yang mananya semuanya, tidak bisa. Nanti akan keras. Kalau kita pakai daging kambing, pasti bisa pakai yang paha pokoknya. Yang terpenting dia akan banyak lemaknya, akan empuk. Asalkan dimarinir dulu mungkin caranya. Mungkin kalau daging sapi juga bisa. Harus kita hancurkan dulu, harus kita lembekkan dulu atau kita empukkan dulu. Itu dari isian kalau seandainya kita tidak memakai daging ayam. Atau kita ganti dengan isian dengan ikan juga bisa, atau sayuran juga bisa. Itu dari isiannya. Kembali ke kulit yang tadi. Untuk kulit pangsit sendiri ada yang persegi 4, ada yang bulat. Kalau yang bulat kecil itu biasanya yang ukuran 7 sampai 8 itu untuk somai, tapi yang ukuran yang 10 untuk diameternya 10 cm itu biasanya untuk kalau di makanan Jepang itu biasanya untuk gyoza, tapi kalau untuk di makanan dimsum itu adalah woti atau dumpling. Ada lagi mungkin dari pertanyaan dari Andu. Kalau somai vegetarian itu bagaimana, Chef? Baik. Kalau untuk somai vegetarian betul pure, kita tidak memakai daging sama sekali. Kita semuanya pakai sayuran, mulai dari jamur, wortel, kemudian brokoli juga bisa, atau bunga kol. Kita semuanya kita potong, jangan kita haluskan, jangan. Biar betul-betul dia terasa untuk sayurannya, untuk vegetariannya tadi, atau sayurannya. Jadi kita potong semuanya serba kecil, atau kita cincang, baru kita tambahin tepung. Yang pertama adalah kita tepung. Tepungnya tidak lain adalah tepung tapioka, jangan tepung terigu atau yang lainnya. Tepung tapioka lalu kita bumbuin sedikit, kasihin minyak wijen. Jangan tambahkan telur, nanti dominan dia akan amis untuk somehnya. Setelah dia betul-betul lengket kayak yang di video tadi, baru kita isi dengan kulit somai. Itu dari yang
vegetarian atau yang isinya sayur. Motivasi, mungkin kalau untuk yang awal tidak usah terlalu ribet cara untuk membuat somai. Mungkin kita membuat dari kulit pangsit biasa, kemudian kita isi dengan daging ayam. Kalau seandainya betul-betul kita tidak terlalu banyak untuk mengeluarkan biaya, tidak usah pakai udang, cukup ayam dan jamur gitu aja. Kemudian bisa kita kukus atau kita goreng. Cukup itu aja mungkin. Kemudian atau yang bentuk-bentuk yang lainnya bisa kita dumpling atau yang pangsit gitu aja. Baik, ada pertanyaan lagi dari Cecilia Sandra. Yang isian sayur apa juga bisa tahan lama? Untuk bisa tahan lama bisa, asalkan kalau untuk yang tidak terlalu lama tadi untuk cara penyimpanan, mungkin kalau yang mau tahan lama sayurnya harus direbus dulu sebentar mungkin. Direbus sebentar, baru kita olah dengan beberapa bumbu dan tepung, baru kita isi. Itu bisa tahan lama, mungkin kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu bisa. Kalau seandainya sayurannya mentah, mungkin tidak akan bisa lama. Pertanyaan lagi, mungkin dari Ica Gisa. Saya minta nomor WA-nya. Nomor WA saya adalah 0838 4977 5403. Silakan kalau mau konsultasi mengenai dimsum. Ya, saya ulangi lagi ya. Nomor saya 0838 4977 5403. Ya, itu nomor saya. Ada pertanyaan lagi dari Dian Novita. Saya bagaimana cara mengatasi somai yang sudah matang dikukus biar tidak cepat kering saat kompor sudah dimatikan. Biar tidak cepat kering. Baik, mungkin dari adonan isinya bisa juga akhirnya dia kering atau kulitnya yang terlalu tebal. Soalnya kalau kita memakai kulit somai atau kulit pangsit yang belinya di pasaran itu tebel, akhirnya dia dominan, nanti setelah mau diangkat, mau disajikan atau mau dijual, dia akhirnya kulitnya kering. Usahakan isinya jangan terlalu banyak tepung. Seandainya kalau dari takaran bahannya adalah 1 kilo, itu tepungnya cukup dengan 200 gram 2 on atau 200 gram tepung tapioka, biar betul-betul dia masih lengket. Kemudian dalamnya kalau kita